Kali ini kita berada di kawasan Glodok Pancoran, Chinatown Jakarta. Ini kawasan yang cukup terkenal di daerah Jakarta, yang dikenal dengan nuansa Tionghoa yang kuat. Kita mulai dari depan kawasan Pasar Glodok. Di sini suasananya cukup ramai, banyak kendaraan lewat. Pejalan kaki juga lumayan banyak di sini. Trotoarnya juga cukup nyaman ya, cukup lebar. Nah, ini dia gapura yang cukup ikonik di sini. Desainnya cukup unik ya, nuansanya kental dengan nuansa Tionghoa. Dari ukiran-ukiran desainnya juga lumayan bagus ya, menarik. Biasanya di sini banyak yang foto-foto. Ini suasana di sore hari habis hujan. Coba kita susuri lanjut, lihat-lihat yang di kawasan pertokoannya, di tepatnya di Jalan Pancoran. Nah, di kanan kirinya itu banyak toko-toko tua yang di sini itu masih jadul, di zaman dulu gitu. Nah, di seberangnya juga banyak toko-toko tua, kayak desainnya masih desain yang mungkin zaman kolonial ya, masih dipertahankan. Area ini udah cukup ramai, banyak yang jual makanan, jajanan, banyak pilihan di sini. Ini juga banyak toko-toko tradisional yang jual obat tradisional gitu, terus ada makanan khas Tionghoa, Nusantara juga ada. Yang jual perabot, pernak-pernik juga di sini banyak yang khas Tionghoa. Mangganya boleh enak, manis, manis.
Ini di dalam area pasarnya. Next akan kita telusuri. Kita telusuri yang bagian luarnya dulu. Oh, untuk nah, tepat di seberangnya itu ada gedung Pancoran Chinatown Point. Semacam gedung perbelanjaan itu, biasanya ada yang jual barang-barang khas Tionghoa, atau di situ juga biasanya ada tempat buat acara gitu, buat disewa bisa untuk acara-acara. Desainnya itu kental dengan nuansa desain Tionghoa gitu ya, kayak zaman dulu, bangunan zaman dulu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini itu juga banyak perabot-perabot perkakas zaman dulu gitu, yang model-model jadul, yang unik-unik. Di sini banyak. Kiri kita ini kawasan Petak 6. Ini di dalamnya itu kawasan Petak 6. Next video kita explore isi dalamnya. Di sini tampilannya kekinian, tapi masih banyak elemen-elemen yang mempertahankan bangunan aslinya dari zaman dulu. Di dalam situ banyak makanan khas Nusantara dan Tionghoa juga. Ya, cocok buat tempat nongkrong atau sekedar istirahat. Boleh Bang, iya aja Bang. Oke, kita lanjut telusuri ke jalan Toko Tiga Seberang. Di sini ada apa aja? Yang sebelah pas depan kita ini jalan Toko Tiga Seberang. Kalau yang di seberangnya itu ada satu jalan lagi, itu jalan Toko Tiga. Coba kita telusuri yang sebelah sini ya. Di area sepanjang jalan ini terkenal sebagai pusat grosir. Banyak toko tekstil di kiri kanannya, kiri kanan jalan. Perlengkapan rumah tangga juga banyak di sini di toko kiri kanan jalan ini.
jalanannya masih cukup ramai, lumayan padat, banyak orang lalu lalang, kendaraan. Dari jalan Toko 3 seberang kita belok ke arah kiri, itu masuk ke jalan Kemenangan 1. Coba kita telusuri di kawasan jalan Kemenangan 1. Ini jalan Kemenangan 3 ya, bukan jalan Kemenangan 1. Kita masuk di jalan Kemenangan 3. Di sini jalannya nggak begitu luas, tapi suasana di sini pas banget. Thank you. Ada toko-toko kecil juga, rumah warga di sini. Kita masih di jalan Kemenangan 3. Di sini tuh biasanya banyak yang jual perlengkapan buat sembahyang gitu. Mungkin karena habis hujan, beberapa toko udah ada yang tutup. Makanan khas Tionghoa juga di sini lumayan banyak pilihannya. Nanti di depan itu kita ketemu Wihara Dharma Bakti. Ini kita masih di kawasan Jalan Kemenangan 3. Nah, ini pernik di khas Tionghoa, ini tempat sembahyang. Kita
sebelah kiri kita ini ada sekolah, bangunan sekolah. Ini sekolah apa? Coba kita lihat. Oh, di sini ada bangunan sekolah Ricci. Jadi kalau sekolah aktif siswa masuk di jalan ini kemungkinan cukup padat ya, karena lalu lintas kendaraan di sini jalannya kecil, pasti sangat ramai. Kebetulan kita ini di hari Sabtu, hari libur, jadi nggak begitu padat. Di sebelah kiri kita ini ada gereja Katolik Santa Maria. Walaupun ini gereja, tapi bangunannya itu khas banget, khas Tionghoa banget. Ini mungkin yang baru pertama lihat dan nggak baca tulisannya, kelihatannya seperti wihara, tapi ini sebenarnya gereja. Cukup unik ya. Nah, di sepanjang kiri kanan jalan tuh rumah-rumah warga, ada pernak-pernik sembahyang. Biasanya udah datang dia. Kita juga bisa lihat aktivitas warga lokal di sini. Ada yang jualan. Di sini kebanyakan lebih banyak ke toko barang-barang gitu, sama tempat jual makanan. Ini cukup banyak pilihannya. Ini masih di Jalan Kemenangan 3. Nanti di depan situ kita akan ketemu salah satu wihara tertua di Jakarta. Nah, di sebelah kiri kita ini udah mulai kelihatan Wihara Dharma Bakti. Ini salah satu wihara terkenal di Jakarta dan tertua di Jakarta. Ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tionghoa yang tinggal di kawasan ini, terutama saat Imlek, Cap Gome itu biasanya rame. Nah, pernak-pernik, toko pernak-pernik oleh-oleh khas Tionghoa juga ada. Wihara Dharma Bakti.
ke Jalan Kemenangan Raya. Di kawasan ini ada campuran khas bangunan rumah tinggal, bangunan lama bergaya kolonial masih dipertahankan di sini. Ini area seperti ini area pasar ya, masuk ke area pasar Glodok. Sekarang kita belok ke sebelah kanan di Jalan Kemurnian 1. Di kawasan ini tuh banyak rumah tua yang masih berdiri kokoh. Beberapa sudah direnovasi, tapi gaya kolonial dan Tionghoanya itu masih kelihatan. Kita lanjut telusuri di jalan ini. Kalau di kawasan ini sepertinya lebih ke kawasan rumah tinggal ya. Toko-toko paling ada 1-2 atau mungkin sudah tutup karena udah sore. Ini cuma aktivitas warga sekitar saja di sini, sama orang yang lalu lalang ke arah kawasan Glodok. Sini juga masih kelihatan kabel listrik yang semrawut kurang tertata. Nanti di depan situ kita akan keluar ke jalan raya besar, Jalan Gajah Mada.
kita udah sampai ke Jalan Gajah Mada. Kita akan belok kiri balik lagi ke kawasan Pancoran. Nah, di jalan utama ini lalu lintas cukup padat. Di sini juga banyak berdiri bangunan-bangunan lama ya. Hotel, bank, pertokoan, restoran legendaris juga di sini memang banyak. Di seberang sebelah kanan jalan itu gedung Arko Glodok. Itu terkenal dengan barang-barang yang penjualan barang-barang elektronik. Di situ cukup lengkap, bahkan sangat lengkap. Kanan di seberang jalan itu ada halte busway Glodok yang mau ke kawasan Pancoran. Naik kendaraan umum busway bisa langsung turun ke sini, jalan ke kawasan Pancoran cukup sekitar 200-300 meter, udah dekat. Di sebelah kiri ini kawasan Pasar Glodok. Lalu lalang kendaraan di area sini itu cukup padat, ramai sekali. Tapi buat pejalan kaki ini lumayan nyaman ya, trotoarnya lebar. Walaupun ada beberapa kendaraan yang parkir di trotoar ya, tapi itu ciri khasnya, yang menjadi ciri khas Pancoran.